Hari ini kita berbahagia karena kehadiran Pak Hermawan untuk kedua kalinya di depan kita semua. Pada Pak Hermawan, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan berbagai pertanyaan, saya yakin Pak Hermawan juga sangat cinta Bali, kita tahu. Bahkan beliau sudah membuat museum marketing di Ubud. Beliau tidak hanya akan bicara marketing dari segi bisnis, saya harapkan juga seperti saya katakan tadi, Bali ini mau jual apa? Dalam tanda petik, bukan mau menjual Bali, bukan. Supaya kita tetap eksis di tengah-tengah persaingan yang begini ketat ke depan. Saya kira demikian, mari kita dengarkan Pak Hermawan. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Sekali lagi sebelumnya kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hermawan Kartajaya. Om Swastiastu. Bapak Gubernur dan sesepuh-sesepuh kami yang ada di sini, karyawan Pemprov Bali dan Bank Pembangunan Daerah Bali. Saya sudah kenal beliau tahun 90. Waktu itu beliau mengembangkan Asosiasi Manajemen Indonesia, disingkat AMA, dan kebetulan saya adalah Ketua AMA Bali yang pertama di Bali selama 9 tahun, Pak. Semenjak krisis tahun 98, AMA agak meredup, dan tahun lalu bangkit lagi. Mudah-mudahan bisa bangkit secara baik ke depan. Saya tidak akan berpanjang lebar, Pak Hermawan. Pak Gubernur sudah menjelaskan apa tujuan Pak Hermawan datang ke sini. Kemudian Pak MC juga sudah menjelaskan apa tujuannya. Silakan Pak Hermawan, waktunya barangkali 2 jam, langsung ada tanya jawab. Kami silakan Pak Hermawan. Terima kasih. Om Swastiastu. Kalau boleh saya turun ke bawah saja. Ini kalau disorot-sorot gini nggak bisa ngomong ya. Jadi saya mohon izin. Terima kasih Pak, undangannya 58 tahun, ada Pak Sekda, Bapak, wah ini baru pertama kali ketemu ya. Biasanya cuma sama Pak Cok aja ini ya. Museum saya kebetulan dibangunkan oleh Pak Cok aja ya, museumnya beliau, bukan museum saya. Saya cuma bantu ngisinya aja, udah 5 tahun. Terima kasih Pak Gubernur mau mampir. Tapi sayang sekali waktu itu saya udah balik sama Menteri Pariwisata ya. Sebetulnya Menteri Pariwisata baru seminggu saya ajak ke sini. Saya bilang kalau Menteri Pariwisata harus ke Bali dulu pertama gitu. Terus pulang, kita sama-sama pulang, terus Pak Gubernur mampir. Terima kasih Pak. Mampir makanya ketika saya tadi ketemu Pak Gubernur ngajak foto begini, Pak Gubernur tahu ini 3.0. Memang buku yang saya tulis Pak Gubernur 18 tahun bersama Profesor Philip Kotler, guru marketing dunia nomor 1 dari Kellogg School of Management. Memang 18 tahun 5 buku. Yang terakhir ini paling sukses memang. Marketing 3.0 sekarang Pak 25 bahasa. Waktu museum itu masih 23, makanya ditulis di situ ini sudah ada 23 bahasa. Tapi sekarang ternyata setelah 6 tahun masih aja tambah. Yang terakhir bahasa Mongolia Pak. Dan kenapa kok di Bali, kenapa khususnya di Ubud? Karena waktu itu ulang tahun Philip Kotler ke-80, Pak Cok D ada di Jakarta karena sedang marketing beliau. Jadi 27 Mei, 5 tahun yang lalu, ulang tahunnya, ke-78, malah 7 tahun yang lalu, ke-78 saya ketemu kan, makan pagi cuma saya, Philip Kotler, Pak Pandi Sutawan ini, orang kepercayaannya 3 Cok di sana bersama Pak Cok D, kita berempat merayakan ulang tahunnya dia pagi-pagi sebelum dia mulai seminar. Aku ngawur aja Pak, kenapa kok marketing 3.0 ini buku akan di launch, waktu itu kan 7 tahun yang lalu masih dipersiapkan, mau baru 6 tahun kok ini, tapi ulang tahun 78 harus ada museum ini di Bali aja, aku bilang, karena marketing 3.0 itu berdasarkan kejujuran Pak. Balance lah, cerita karena kita terangin dikit-dikit sebisanya gitu ya toh. Antara ini wah, jadi ada Pak Cok D
semangat karena waktu itu S2-nya masih nulis tesis tentang spiritual marketing, pembangunan hotel itu. Jadi waktu Royal Pitamaha dibangun itu saya ada di situ. Itu Pak Gubernur ceritanya. Pak Cokde itulah yang menemukan saya gitu. Dan diperkenalkanlah kepada Cok Putra dan Cok Aja. Wah tertarik, iya ya, kenapa? Prinsipnya kan sama ini, Bali, Ubud, dan marketing 3.0 semangatnya sama. Kenapa kok tidak dibikin di situ? Kenapa kok di Bali? Ya saya tahu Bali, saya seneng. Tapi kenapa di Ubud? Terangin gini, saya ini kebetulan raja gini, so pokoknya orang marketing kan mesti bisa meyakinkan gitu Pak. Akhirnya yakin. Terus langsung aja saya ngomong, ini belum ngomong sama saudara-saudara ini. Saya udah berani janji waktu itu pokoknya nanti ulang tahun ke-80, 2 tahun lagi persis ulang tahun, meresmikan. Jadi padahal belum disetujui sama Cok Putra sama Cok Aja, tapi saya yakin mestinya wong Bali itu dulu juga dibangun bukan dengan cara marketing 1.0 kok. Kalau marketing 1.0 itu kan produk yang ditonjolkan pakai advertising, kita bagus-bagus terus ternyata tidak terlalu bagus gitu. Bukan 2.0 toh, kepuasan pelanggan dan sebagainya. Tapi memang walaupun istilahnya tidak sama, Bali itu, apalagi saya sering dapat cerita bagaimana papanya Pak Cok dulu jemput orang dari Denpasar sampai sana, dikasih model istri dan sebagainya sampai akhirnya ngajar di sana. Kan ini marketing yang terjadi dengan sendirinya karena kejujuran orang Bali. Dan tidak di Ubud aja sebetulnya, di Sanur juga, di mana-mana lah. Makanya orang kerasan tinggal di Bali karena itu kita jelasin. Nah akhirnya kok untungnya Pak Cok Aja dan Pak Cok Putra setuju juga. Agak maksa sebetulnya Pak Gubernur. Jadi akhirnya 27 Mei ya, 5 tahun yang lalu jadi benar itu ulang tahun Kuarter ke-80, beliau datang Pak sama keluarganya ya, istrinya tuh jarang keluar kandang gitu, kakinya sakit gitu. Tapi cucunya, anaknya, wah itu peristiwa luar biasa. Nah jadi kita sekarang tiap tahun Pak Gubernur kita bikin Ubud Royal Weekend. Saya bilang apa, Cok, kenapa kok di Ubud cuma orang asing aja yang bikin? Dan yang datang orang asing, Ubud Writers, saya pernah jadi pembicara. Nah, saya mau bikin untuk orang Indonesia mainly. Jadi sudah 3 kali weekend, kita namakan URW, Ubud Royal Weekend. Saya minta pada 3 Cok ini menyediakan diri weekend, setahun sekali aja, Jumat, Sabtu, Minggu, dibuka Jumat malam, selesai Minggu siang. Itu menerima tamu-tamu dari Jakarta. Dan ternyata tambah lama tambah rame ya. Dan ini mulai tahun yang barusan ini sama Pak Cok Aja malah pembukaannya ada di Puri Agung Ubud. Tahun depan mudah-mudahan disatukan dengan kuliner itu supaya jadi satu. Rame. Jadi saya penasaran kenapa orang asing saja yang bisa menghargai Ubud. Kalau orang Jakarta menghargai orang Jakarta, Surabaya, setengah Makuta ya gampang gitu ya. Terus minyak enak, tapi kenapa kok orang Indonesia ini kok jarang waktu itu Pak. Tapi setelah 3 kali Pak Gubernur boleh saya laporkan memang tambah lama tambah banyak. Dan sekarang banyak yang reguler sudah. Andy itu temen Andi Noya itu tahun pertama tak undang sebagai tamu, tahun kedua tak paksa jadi ketua panitia, tahun ketiga dia malah bikin acara di sana, 2 syuting sama Kompas TV. Jadi sekali datang langsung melekat, itulah hebatnya Bali Pak. Saya tadi cerita sama Pak yang kepala bagian umum protokol yang jemput saya, kapan ke Bali pertama? Tahun 65 Pak, teman saya itu Ida Bagus Gede Suambe, teman kuliah di ITS, dia lulus, saya tidak lulus. Anaknya polisi juga Pak, polisi di belakang museum di Denpasar. Jadi saya tidak punya duit, saya naik bis malam itu Pak, tidak tidur semalam udah sampai
di Bali, tidur di belakang museum. Makanya saya tahu persis lawar itu bagaimana dibikin, babi guling itu gimana dimasukkan tanah dan sebagainya. Jadi tahun 65, Pak. Terus almarhum Dr. Ida Bagus Sitarsa itu kawin sama nikah sama Dayu itu, Dayu kakaknya Swamba. Swamba karena lulus masuk PLN, karena saya tidak lulus ya jadi guru itu. 20 tahun jadi guru matematika fisika di Surabaya, yang termasuk Yonan apa itu muridnya ya. Dari dulu memang pinter, jenius, tapi tidak dengerin guru tuh. Makanya sekarang tidak dengerin presiden juga dia ya. Pinter memang jenius. 500 orang KAI itu hafal semua Pak. Top 500 pernah tak tes sama saya. 500 top 500 itu hafal semua kurikulum vitae-nya. Pernah tak bikin seminar di kereta api Pak. Habis itu aku keliling-keliling, dia ngomong aku keliling-keliling. Kamu top berapa? Nah, top 300 lah. Oh masuk ya, ayo sini. Bawa. Ya, ini namanya siapa? Tahu semua Pak. Tanggal berapa lahirnya, masuk KAI. Itu memang serius Pak. Tapi dari dulu ya gitu Pak. Mulut nggak bisa dijaga. Walaupun kerja loh Pak, orang ini kerja. Orang ini kerja. Dan overconfident. Nah dulu tak pikir ya, beraninya cuma sama saya gitu. Ternyata jadi menteri ya beraninya sama presiden gitu. Nah ini nih. Jadi guru lah Pak. Saya dan memang terus ke Bali terus. Jadi Ida Bagus Sitarsa almarhum itu selalu kalau saya ke Bali dikasih mobil Dekan Pak. Dekan Dayana kan itu plat merah itu. Plat merah saya pakai kemana-mana. Loh, orang kalau lihat itu saudara saya katanya, orang lihat loh kok Cina gini ya kan. Oh ternyata memang kenapa kok kita bisa kerasan ya, mungkin ya tak lihat-lihat adatnya banyak persamaan ya toh. Terus makannya sama gitu ya. Makanya tadi aku mampir Topati tadi, makan bab 1. Enak biasanya makannya di ini Bu Oke terus itu, Bu Oke 1, 2, 3 gitu ya. Tapi tadi ngerasain Topati untuk pertama kali, atau Elan apa itu yang di Sunset Road itu, Malen. Ya pokoknya aku seneng kalau Pak Gubernur, terima kasih sekali lagi. Jadi saya kayak rumah saya kedua Pak, Bali ini. Saya ke Bali mungkin setahun bisa lebih dari 10 kali ya. Dan biasanya selalu ketahuan Pak, walaupun nggak ngomong. Jadi tadi Pak Kepala Bagian Umum dan Protokol tak bilang dulu, ini Cok aja nelpon ya toh. Raja nelpon Pak, saya nggak sempat nelpon, beliau nelpon. Adiknya nitipin salam untuk Pak Gubernur, Pak Cok D, ini harus saya sampaikan. Tapi yang lebih penting lagi saya harus menyampaikan di depan umum, salam khusus dari Menteri KUKM Pak Puspa Yoga Pak. Saya sudah hampir 2 tahun ini staf khusus beliau, mungkin banyak yang tahu ya. Saya bukan jalur partai, bukan relawan, tapi kenalnya ya karena Bapak Gubernur, beliau wakil gubernur ya dari situ. Kenal sama Bapak, kenal sama Wagub, dari situ Pak. Nggak dari mana-mana. Ya kemudian beliau jadi menteri, kemudian ketemulah, tolong bantu saya ya. Sampai sekarang, jadi saya pamit Pak sama beliau, saya diundang Gubernur, sampaikan salam saya untuk Pak Gubernur. Sudah saya sampaikan, jadi utang lunas ini ya. Kalau enggak disampaikan bisa salah saya. Ini pos Bali nih ya. Dulu ketemunya Bali Pos ini. Atau mungkin tambah seger karena sekarang pos Bali nih. Oke. Itu Pak, yang pertama tadi Dewandra Jelante, Karangasem, telepon di mana? Ayo makan loh, nggak bisa ini gubernur ini dulu ya toh. Nanti mau diajak makan ikan bakar, pokoknya di sini happy lah Pak. Mau tidur di hotelnya Pak Cok aja sebulan ya nggak usah bayar gitu ya. Ini dikasih di seminyak apa ya, enak lah pokoknya. Nah, saya siapin bahan Pak. Ini template yang saya mulai selalu setiap Desember. Karena saya selalu marketing Indonesia to the world biasanya. Tapi kalau di sini ya bikin marketing Bali to the world. Akhir tahun saya itu punya conference yang sangat gede, 5.000 orang. Sudah 10 kali Pak. Pak Jokowi itu dulu
dapat award dari kita, Pak Marketeer of the Year waktu wali kota Solo. Yang milih bukan saya cuma nominasi aja. Jurinya itu pemenang-pemenang dulu karena sudah 10 tahun, Pak Khairul Tanjung, apa gitu, yang pernah menang, Pak Dahlan Iskan. Jadi waktu Pak Jokowi menang, Pak Gubernur, sebagai kategori government, juara umumnya itu malah Pak Dahlan Iskan, PLN. Ketua Dewan jurinya waktu itu Pak Khairul Tanjung, karena dia pemenang yang dulu gitu. Jadi Pak Jokowi itu kalau boleh cerita bagaimana memarketingkan Solo, sebuah kota, ini relevan mungkin untuk teman-teman PNS ini. Saya pernah pada suatu ketika diundang ke rumahnya, Pak Hermawan, kalau Anda jadi saya, Solo ini kecil, kecepit. Marketing sebuah city itu kan marketing TTI, Tourism Trade Investment. Tourism ini selalu buka pintu, toh Pak. Makanya orang ke Bali mulai seneng, terus mulai dagang, dan akhirnya invest, hotel, macam-macam. Nah tapi beritanya ini tidak enak terus di TV ini. Nah, saya tadi ceritain tim E apa ini? Apa Pak beritanya? Itu Densus itu katanya datang terus. Walaupun Ruki itu tidak ada di Solo, tapi kan Densusnya mesti lewat Solo Pak. Dan hampir tiap minggu itu masuk TV itu Pak. Nah ini memang beda. Kalau orang Makassar marah itu. Ini demo tidak sesering itu masuk TV terus katanya. Wah TV-nya salah ini. Nah kalau Pak Jokowi ini pinter Pak, nggak nyalain TV dia. TV memberitakan yang bad news, saya imbangi pakai good news. Marketing enggak itu Pak Hermawan? Ya Pak cerita dulu. Nah, cerita dia. Ya apa Pak? Menimbulkan good news. Bikin aja festival. Saya bikin festival, tiap minggu saya bikin festival. Lu terus duitnya dari mana? APBD kan kecil. Ternyata kalau swasta itu diajak, asal kita sincere mau kok Pak. Karena swasta itu ya kepingin kotanya aman. Wah itu Pak. Jadi itu ceritanya. Jadi saya masih ingat Pak Jokowi pertama kali datang itu Pak. Di tempat saya yang 5.000 orang itu masih sendirian bawa koper gitu. Dari Solo itu datang sendirian, tidak ada yang ngawal. Kita juga tidak tahu ini yang mana ini Jokowi, ya sudah. Tak kenalin sama Pak Dahlan Iskan. Jawab Pak ya, pers. Pak Dahlan Iskan pertanyaannya Pak. Bapak sudah jadi wali kota bertahun-tahun Pak. Sudah berantem enggak sama wakilnya? Ini wartawan kan nakal gitu Pak ya. Saya tidak tahu kalau Bapak tidak nakal ini kayaknya ya. Makanya bikin pos Bali ini ya. Ini pers yang enak ini Pak. Tapi kalau Pak Dahlan kan gitu. Terus Pak Jokowi itu bilang, wah ini Bapak ini bahaya ini pertanyaannya ini. Tanya sebagai dirut PLN atau tanya sebagai capos. Ditinggal Pak. Nggak dijawab. Jadi kalau dilihat dari PR, itu pernah dibedah secara PR. Orang yang hebat itu kalau nggak perlu nggak ngomong Pak. Dan kalau ngomong satu aja, supaya itu yang dicatat oleh pers. Gitu. Kalau ngomongnya terlalu banyak, bingung pers kan nulis apa gitu ya. Nah ini tanya sama tokoh pers ini. Nah jadi Pak Dahlan itu bingung Pak. Nah waktu itu juara umum Pak Gubernur. Pak Jokowi, tapi ya kemudian jadi gubernur, Pak 12, terus aku dikenalin sama anaknya, memang keluarga entrepreneur ya, keluarga entrepreneur. Sekarang ganti Rudi, Pak Rudi teman saya juga ini di Solo. Jadi saya enggak partai, enggak relawan, tapi saya orang marketing, jadi saya selalu mencari terus dan saya jadikan kasus. Saya sering mengajar di LAN Pak. Jadi saya bilang birokrat ini memang mesti biropreneur ya. Mungkin Pak Renat Kasali katanya pernah datang sini antara transisi dan perubahan dan sebagainya. Memang nggak gampang di Bali untuk melakukan perubahan-perubahan karena memang culture-nya sangat kuat. Apalagi kalau birokrat. Jadi kalau ngajar di LAN saya bilang kalau di Jepang itu tidak peduli Perdana Menterinya siapa toh Pak? Jadi Perdana Menteri bisa ganti setahun, bisa ganti 3 kali di sana ya. Tetapi karena birokratnya hebat,
disiplin, sistemnya bagus, itu nggak kerasa aja. Ganti-ganti. Makanya tadi Pak Gubernur 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya sama gitu. Kenceng. Jadi memang bertahun-tahun, karena tahun ini 69 saya ini, sudah tidak kerasa ini 69 ini, sebentar lagi kepala 7 ini. Ya sudah kemana-mana ngajar di polisi, ya, penasihat ahli Kapolri 12 tahun, ngajar di Sespimti, kolonel sebelum jadi jenderal, ngajar di diplomat, sebelum orang jadi dubes, ngajar di LAN, ngajar di mana-mana. Dari pengalaman saya Pak Gubernur, memang marketing ini kan dekat dengan entrepreneurship gitu ya. Setelah saya di UKM ini saya tahu, saya dulu kan nggak mau ini Pak. Sekarang saya terpaksa jadi ketua Indonesia Council for Small Business. Ini organisasi 61 tahun, 80 negara dari George Washington. Saya terpaksa ini jadi ketua ini. Dulu nggak mau, aku marketing terus. Ternyata setelah saya lihat small business itu sebenarnya entrepreneurship. Saya jadi ingat pada waktu saya mulai tahun 1990, 26 tahun Makpres ini, sekarang 300 orang full timer. Kita pionirnya marketing. Itu saya nggak kerasa real entrepreneur. Karena bapak saya dulu tidak boleh saya jadi entrepreneur, Pak. Sekolah aja ITS, nah, saya nggak senang, nggak lulus. Bapak saya meninggal, nggak lulus. Swamba itu lulus, Pak, makanya masuk PLN. Saya nggak bisa jadi guru itu. Guru kan nggak pakai ijazah, Pak, zaman dulu. Pokoknya pinter ngomong aja, matematika, fisika. Tapi akhirnya tak lihat-lihat lagi, Makpres ini dulu perusahaan satu orang, jatuh bangun Pak, nyari klien. Ya sekarang milik klien ini Pak. Dulu ngajak orang nggak ada yang mau Pak, sekarang milih orang. Jadi sekarang saya bilang sebetulnya inti UKM itu entrepreneurship. Dan entrepreneurship marketing itu ternyata dekat sekarang. Seorang entrepreneur kalau pundaknya motivator terus, nggak ada marketingnya, nggak ada arahnya, Pak. Nekat, ngawur. Orang marketing kalau nggak ada entrepreneurship-nya, jadi profesor. Jadi profesor. Saya akhirnya doktor juga, Pak. Tadi disebut doktor ini ya sungkan, soalnya nggak pernah pakai. Doktornya honoris causa. Dari ITS tempat saya nggak lulus itu. Jadi waktu saya dikasih Pak 5 tahun yang lalu itu rektornya ngomong gini, ini mau ulang tahun ke-50 ini Pak Hermawan, tahun depan ini Anda satu-satunya calon untuk dokter honoris causa pertama. Risma belum terkenal Pak waktu itu. Risma kedua sekarang, Bu Risma itu kedua. Tapi sensitif, Anda ini triple minority, Cina, Katolik dan tidak lulus. Kalau orang Surabaya, Cina, Katolik itu tidak ada soal, tapi tidak lulusnya ini loh, nanti menyebabkan iri. Banyak yang lulus sudah jadi dirut BUMN apa kok tidak dikasih. Ya sudah 1 tahun ya kita cari supaya Anda tidak sendirian ya. Nah itu Bu Risma karena belum terkenal waktu itu ya akhirnya setelah 1 tahun ya aku ini. Makanya aku selalu ngomong di mana-mana. Sekolah itu kalau kebetulan dapat kesempatan ya sekolah yang baik dan benar. Tapi kalau kebetulan tidak dapat kesempatan, jangan menyerah. Ya toh. Tapi saya selalu tidak pernah loh Pak, kalau disebut orang dokter mesti tak koreksi, dokter honoris causa gitu ya. Aku tidak pernah terus pura-pura ya biar orangnya tidak tahu gitu, enggak. Jadi saya entrepreneur 1 orang sampai sekarang hampir 300 orang Pak. Kayak pesantren Pak, saya kayak kiainya ya, pedande gitu. Jadi orang yang di tempat saya itu santri, anak muda-muda terus semua. Dan saya mengatakan marketing a city, marketing a province, marketing a country itu memang memerlukan jiwa entrepreneurship. Terus terang Pak Gubernur, Gubernur yang mengundang saya pertama kali memperkenalkan marketing itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Sekarang Hamengkubuwono. Tahun 2000 Pak, 98 kacau-kacau. Saya dibilangin, Bapak takut tinggal di Jakarta sebagai minoritas. Pindahlah ke rumah saya. Tak pikir pindah istana, ternyata pindah Jogja. Benteng terakhirnya Pancasila. I will protect you. Nah kenal saya Pak, panggil. Tapi bantu saya branding.
bantu saya marketing. Jadi kita membuat kursus Pak, dengan silabus. Saya belajar reinventing government dan sebagainya. Sebetulnya kalau untuk orang marketing biasa aja reinventing, punya customer, government itu mesti kompetisi. Tapi buat birokrat tuh aneh gitu rasanya. Kita kan tidak perlu kompetisi, kita tidak pernah bangkrut kok. Nah ya itu terus semua batch by batch. Jadi sekarang kalau kita ke Jogja itu kayak rumah ketiga, sekdanya apanya itu dulu ya yang ikut-ikut itu. Change agent, disebut change agent Pak. Jadi sebelum apa-apa, tapi itu visioner Pak. Beliau saya ngomong ini Jogja mesti di-brandingkan dulu Pak. Karena nanti akan terjadi, Pak Harto jatuh ini, tidak mungkin Jakarta itu terlalu kuat. Akhirnya jadi otonomi ini Pak. Jadi kita mesti punya branding sendiri, nanti memasarkan Jogja tidak usah tergantung Jakarta. Loh musuh tuh Pak? Iya, akhirnya benar. Nah ini cerita. Jadi biropreneur itu birokrat yang punya jiwa entrepreneurship. UKM itu mesti punya jiwa entrepreneurship. Dari pengalaman 2 tahun ini kalau UKM yang minta segala macam ya tidak bisa. Aku saya kasih contoh diri saya. 1 orang 26 tahun lagi sekarang 300 orang dan sekarang kita tetap UKM aku bilang. Karena mental UKM itu harus entrepreneurship, productivity, dan creativity. 3 ini. Kalau kehilangan productivity dan creativity dan kebanyakan organisasi yang makin besar, tidak ada entrepreneurship-nya, tidak ada productivity, tidak ada creativity-nya. Apakah itu organisasi perusahaan, apalagi organisasi pemerintahan. Kenapa kok mengentrepreneur-kan PNS itu paling susah? 1, tidak ada saingan, 2, tidak pernah bangkrut. Dan mencap PNS itu kan susah. Kecuali teman saya yang di Jakarta itu Ahok. Pecat aja dia. Kemarin dulu sama saya juri Abang None Jakarta. Rumusnya cuma 3P aja, pecat. Kepala dinas permakaman apa itu, sudah hilang. Itu aja. Ya itu lain. Kepemimpinan model gitu kalau diterapkan di Bali tidak bisa, tidak cocok. Tapi untuk Jakarta mungkin. Nggak tahu, saya jadi juri Abang None Jakarta ini 13 kali Pak, mulai 2004, berturut-turut. Tadi malam itu budgetnya dikurangi terus Pak. 8M jadi 7M sama Pak Ahok dikurangi 5,5M. Ya kerja itu anak-anak muda itu tambah berat ya. Aku kan tahu panitianya ya itu aja. Orangnya tambah sedikit, sumbernya tambah berat. Tapi saya tanya, lu nanti milih siapa? Ahok Pak. Lu kenapa? Ya ini yang benar ini ngaturnya. Ya itu lain lah. Cuma saya mau balik ke basic bahwa saya nggak tahu tadi Pak Gubernur ngomong top down dan sebagainya. Memang change itu harus di top down. Di korporasi, di perusahaan nggak ada demokrasi Pak. Saya kalau pindahkan orang kayak Fancy ini tak pindah ke museum di Bali, saya nggak tanya seneng siapa. Saya seneng dia, saya pindah. Nggak perform, saya pindah lagi gitu aja. Jadi top down itu memang rumusnya change management. Nanti lama-lama Pak Gubernur tadi bilang biasa-biasa berubah culture. Oke lah, nanti kita ngomong lagi lebih lanjut. Tapi saya masuk sini dulu. Next. Ini kalau kita lihat update 2016, Bapak jangan membayangkan saya update pakai angka. Itu Ibu Sri Mulyani, ekonom, saya orang marketing. Saya mengamati film gitu. Gejala-gejala dunia apa yang terjadi selama semester 1 ini. Kalau Pak Gubernur minta saya ngomong, Bali ke depan ini jualan apa, bagaimana, untuk apa? Coba kita lihat tanda-tanda zaman. Ada apa dengan Cinta 2 ini, tahu-tahu meledak. Dan ketika saya ke Jogja, itu ada turnya sekarang. Menapak tilasi, ada apa dengan Cinta.
Ternyata film itu mendadak Pak Gubernur bisa dipakai untuk memarketingkan sebuah tempat. Bali ini nggak usah bayar sama Hollywood sudah dipakai untuk April lah. Gila. Abu Dhabi mesti bayar banyak itu supaya Sex and the City itu di settingnya di sana. Katanya enggak bener-bener sana. Ambilnya di Maroko. Aku pernah tinggal di satu hotel di Maroko, sebetulnya di situ mirip. Tapi Emir Sultan atau siapa lah, Emir yang ada di Abu Dhabi takut kalah sama Dubai Pak. Dikira nanti Dubai terbuka, sini tertutup. Dia memberanikan diri Sex and the City. Saya nggak bayangin di Indonesia berani bikin dengan Sex and the City. Bisa diprotes FPI. Tapi Abu Dhabi berani Pak untuk menunjukkan bahwa ya kita Islam, tapi kita ini terbuka. Kalau tamu itu asal tidak mengganggu kita, kita hormati. Saya bilang Bali itu jangan dicontoh, sudah nggak bisa. Tak bilang itu 10 destinasi baru Pak Arif Yahya itu ya teman saya ngawal beliau mulai dari Direktur Enterprise sampai sekarang Menteri Makpres ini Shadow Management. Saya bilang ya 10 destinasi baru bagus, tapi Bali ini dari dulu memang terbuka, nggak takut. Ya bahwa belakangan saya tahu susah berubah, tapi ya tapi kan DNA-nya dari dulu memang orangnya terbuka, nggak dibuat-buat. Apa ya leluhurnya orang Bali itu dulu ngerti marketing, ngerti branding. Brand Bali ini kan mohon maaf terjadi dengan sendirinya karena ketulusan itu 3.0. Saya bilang kalau di Bali, saya ini suka joke kalau orang pakai bikini di pantai terus ada orang Bali nyuci keris, itu Anda tidak dimarahi. Orang nyuci keris ini merasa ya salah ini nyuci keris kok di pantai. Ya kalau kamu masuk pura saya harus hormat, tapi kalau saya nyuci keris ya jangan di sini, mengganggu orang yang berenang kan. Saya bilang Anda bisa gitu enggak? Nah, kalau enggak bisa jangan iri sama Bali. Karena turisme itu kayak begitu. Nah, jadi film itu mahal Pak, Hollywood itu. Tapi Bali itu, coba lihat itu, orang datang bikin film. Nah ini kita mesti perbanyak ini. Bagaimana? Kalau dulu terjadi dengan sendirinya, sekarang ini persaingan begini banyak. Dengan adanya internet kan persaingan banyak. Kita memang mesti lebih berusaha juga. Kejujuran plus berusaha dengan kejujuran juga. Kita tidak bisa mengandalkan cuma orang asing yang tinggal di sini memberitakan kepada orang asing lain untuk datang, yaitu powerful. Tapi kita zaman berubah. Kita barangkali perlu melompat. Film Rudy Habibie ini Pak, wah hebat ini Pak Habibie ini. Cuma jadi presiden setahun lebih karena 2 film tok. Terus jadi kayak negarawan yang luar biasa gitu. Mohon maaf, Pak SBY 10 tahun loh Pak. Oke loh G20 dan sebagainya. Tapi coba lihat dahsyatnya film. Langsung film pertama tentang cinta. Pokoknya kalau sudah cinta itu Pak, perempuan nonton semua. Kalau perempuan nonton, laki ikut Pak. Jadi ingat kuncinya. Nah, kuncinya itu perempuan sekarang. Jadi kalau ini jualan apa, mesti dijual pada yang perempuan. Dari survei kita Pak Gubernur, youth, woman, netizen, anak muda, perempuan, dan netizen. Makanya umur 69 ini tapi slim fit ya. Tidak ada anak muda niru orang tua sekarang. Orang tua bergaya muda. Cuma kalau Pak Soeharto ya sungkan lah dia raja. Nggak bisa, hatinya kepingin sebetulnya. Tidak ada laki, perempuan ikut laki, tidak ada. Duluan perempuan pakai jas apa gitu. Enggak, sekarang lebih banyak laki pergi ke salon.
manicure, pedicure. Ya barbershop sekarang keluar lagi, tapi dulu kan ada eranya perempuan. Enggak, perempuan Indonesia itu wah, powerful Pak. Banyak misunderstanding toh. Katanya negara Islam, bukan, aku bilang negara mengakui 6 agama ini Indonesia, Malaysia cuma 1 Islam untuk kita ini loh, satu-satunya negara yang Kristen aja diakui 2, Protestan ada dirjennya sendiri, Katolik ada dirjennya sendiri. Itu mana ada negara kayak gitu di dunia? Aku kebetulan Katolik. Konfusius yang di Cina tidak dianggap agama, di sini agama Pak, Gus Dur itu. Memang Chinese New Year mau libur, jadi kena aja agama gitu aja kok repot. Ya. Enak Gus Dur itu ya, mau libur, ya. Jadi kena agama, nanti alasannya gampang. Jadilah nama agama. Dan orang luar, kita kan bikin surveinya Pak Gubernur. Kaget sama tak tunjukin, dikira perempuan Indonesia, perempuan Muslim itu mau poligami, tidak mau. Teman saya Hakim itu, saya nulis buku 2 Pak dulu sama Hakim, saya ke pesantrennya terus. Bahkan ya, Anda ini Katolik, boleh cuma nikah 1 yang resmi. Cerai tidak boleh, harus ke Vatikan. Makanya Pak, ini rahasia aja. Sekarang ada yang bisa ditutupin Pak, 3.0. Aku 12 tahun sendiri nih. Sendiri dan tidak berani nikah lagi. Vatikan Pak, tidak pernah diizinkan. Saya boleh 4, tapi saya tidak mau. Wah, istrinya terharu biru Pak. Teh. Oh, kalau keliru bisa Pak. Nini, bukan Rini ya. Keliru, jangan keliru. Dan ini itu istrinya. Ini anaknya 7 Pak. Tunjukin semua. Lihat masih cantik. Waduh. Terharu nangis. Nah, tapi Hakim kan laris-larisnya waktu itu. Nulis buku sama saya 2. Terus jalan-jalan terus. Tahu-tahu ya ada Rini itu. Dari Surabaya lagi itu ya. Mas pokoknya macam-macam lah. Terus keliling-keliling belajar agama di Bandung Pak. Pak Hakim tidak ada, diterima sama adiknya. Oh iya, terus Hakim pulang, kok ada yang ngayu ya kan? Oh ini mau belajar agama, oh ya harus, boleh. Kalau mau belajar agama sama saya. Itu nanti dapat intisarinya. Tapi justru dinikahin secara agama resmi malah marah perempuan Muslim Indonesia itu. Coba bayangkan Indonesia itu khas. Makanya begitu Pak Habibie bikin cinta perempuan laki ikut. Makanya clubbing di Bali kan ladies night. Nggak ada men's night. Ladies night laki datang sendiri. Bila perlu perempuan kasih minum nggak bayar supaya laki. Kalau men's night perempuannya takut datang. Jadi itu powerful sekali. Dan netizen, saya bilang sama politician, kalau duitnya nggak cukup, pilkada, itu kan tempat saya itu kan tempatnya gubernur, wali kota, mampir-mampir, jenderal, apa yang mau jadi apa. Aku bilang, sudahlah, youth movement netizen dipegang. Pak SBY dulu kan youth movement netizen juga. Pak Jokowi juga youth movement netizen, coba dilihat. Kalau bapak didukung oleh anak muda, orang tuanya ngikut. Karena orang tua ini sekarang takut berbeda sama anaknya, bukan anaknya takut. Kamu pilih siapa? Yes, bapak ngikut. Itu Pak, ini cerita beneran ini apa Jokowi lawan Posibowo ini, Foke. Ada pendirinya PKS itu Pak. Saya ini kan bergaul dengan semua orang yang datang kantor saya. Aku ini berdiri PKS loh katanya dia. Tapi istriku ngancam, awas, nggak pilih Jokowi katanya. Nah, terus kamu pilih siapa? Ya supaya aman ya Jokowi ya. Perempuan Indonesia, netizen Indonesia Pak, jangan main-main. Netizen ini ngawur Pak, banyak yang ngawur. Tapi kalau nggak kita perhatiin, nggak kita rawat, wah bisa rewel. Everyone bisa jadi reporter Pak ya. Nggak usah jadi kak bapak ini sekolah apa jadi apa Bali Pos dulu baru Pos Bali ini. Kalau netizen nggak usah gitu. Dia pokoknya dia bisa
subscribernya banyak. Sekarang YouTube lagi, aduh, kacau lah. Memang youth movement netizen itu Pak. Tolong ditulis ini di pos Bali ini Pak. Youth movement netizen ini 3 komunitas utama, terutama Indonesia. Sudah saya riset, 5 tahun berturut-turut 18 kota plus, walaupun beda-beda, tetapi trennya sama Pak. Makin lama makin powerful. Ini tanda-tanda zaman. Terus Donald Trump, Hillary Clinton, perempuan lagi Pak. Saya berani taruhan Hillary akan menang. Taruhan sama saya. Hillary tidak sempurna loh, banyak salahnya juga. Tapi Donald Trump lebih banyak salahnya. Salah ngomong. Otentik leadership kayak Ahok kan, otentik. Orang senang yang otentik. Orang senang yang otentik sekarang Pak. Orang nggak suka pada orang yang pura-pura. Karena internet, kita tahu semua. Jadi 3.0 itu sudah lebih baik kayak saya gini lah, sendiri ngaku sendiri ya Pak. Coba sambil menawarkan diri ini. Ya, no. Daripada nanti kita ngomong kita ini sempurna, dicari-cari juga ketahuan. Itu intinya 3.0 itu. Donald Trump itu diakui otentik Pak. Pertama orang seneng, tapi ya memang maaf terlalu banyak yang sakit hati ya, repot juga. Nah, Hillary tidak sempurna Pak, banyak kesalahannya. Tapi menurut saya tidak ahli politik Pak. Ahok otentik Pak, leadership. Saya bukan ahli politik, tapi ya nggak tahu ya. Ini sekarang kan ya analisisnya nanti lah di meja makan aja. Aku punya analisis tersendiri tentang Ahok ini ya. Jadi ya memang ya, sudahlah otentik, tapi Ahok bukan Donald Trump. Donald Trump kalah. Kalau Ahok ya buat Pak. Terus Uber sudah masuk Bali, perempuan. Jadi loh, kalau saya ngomong YouTube netizen itu di Jepang itu marah loh orang Jepang Pak. Oh enggak, senior. Di sini senioritas Pak. Enggak, perempuan itu nomor 2, laki kan Pak di sana. Tapi sekarang perempuan-perempuan Jepang nggak kayak dulu. Seneng kalau lakinya pulang telat, kalau pulang jam 5 sore suruh balik lagi, ayo pergi. Kamu berarti orang nggak penting kamu. Nggak pernah diajak bos minum-minum ini. Kalau pulang itu harus jam 11, jam 12 dan harus mabuk. Dan harus ada lipstiknya di sini. Itu dicuci nanti lipstiknya. Sekarang udah Pak. Ada YouTuber netizen itu juga berlaku di seluruh dunia menurut saya. Ini tanda-tanda zaman yang harus kita perhatiin. Terus lihat tanda-tanda zaman berikutnya. Ini Pak, ini saya selalu tekankan di mana-mana. G2. Suka, enggak suka, ini kenyataannya Pak. Satunya negara penghutang terbesar, Amerika. Tapi total GDP per kapitanya paling tinggi, satunya yang ngutangi Pak. Tapi kalau orang bank itu sudah kasih utang terlalu banyak kepada seorang yang diutangi, yang takut siapa? Banknya Pak. Banknya takut. Takut gak dibayar. Jadi China juga takut sama Amerika. Amerika takut sama China. Coba lihat aja. International Tribunal itu loh, sudah jelas-jelas kalah. China sama Filipina, dia ngomong apa ya? Sudahlah Filipina rundingan lah sama China. Lu kok bisa lunak gitu loh. Ada kan? Ini kenyataan. Kita boleh bangga G20, tapi sekarang tinggal G2 Pak, nolnya hilang. Saya karena buku marketing 3.0 yang ada museumnya itu Pak, 25 bahasa, saya diundang ke seluruh dunia. Agamanya bisa beda-beda. Aku ngomong yang sama terus. Ya dengan cara yang beda-beda. Tentunya memperhatikan culture setempat, tapi saya ngomong, G2 ini kenyataan. Amerika tidak mungkin kalah sama China, karena Amerika itu kreatif, Silicon Valley itu kebanyakan orang Asia di sana. Saya 4 Januari di sana, di Google, ini orang Asia semua nih.
Chinese, Indian, ada some Indonesian, tak tanya kenapa tidak pulang? Nah, kalau dipulang saya kreativitasnya saya terganggu, saya tidak bisa kreatif. Long di Asia itu orang disuruh cium tangan bapaknya kok, di mana mau kreatif? Tidak boleh beda kok sama atasan. Kreativitas itu adalah tesis lawan antitesis, keluar hipotesis, sederhana aja. Jadi orang Asia semua yang kerja di Google itu Pak Gubernur. Makanya Asia tidak pernah bisa menang sama Amerika kalau kreativitas. Tapi Asia menang produktivitas. Jadi saya bilang sama Pak Menteri, Pak setelah hampir 2 tahun, ada Silicon Way, ada China Way. Kalau Silicon Way itu namanya startup. Kalau China Way itu lewat produktivitas, bikin barang yang sama lebih murah. Ya kalau nggak bisa kreatif paling nggak harus lebih produktif. Nah kalau mau jadi entrepreneur, kreatif ya enggak, produktif ya enggak. Saya bilang Makplus ini organisasi UKM sesudah 24 tahun. Saya kalau ngajar di LAN, Anda mesti jadi entrepreneurial organization. Saya yakin Pak Gubernur akan senang kalau tiap orang mempunyai entrepreneurship. Biropreneur itu enggak, orang entrepreneur itu enggak perlu punya bisnis sendiri. Enggak semua orang bisa punya bisnis sendiri, dikira gampang. Itu kan motivator yang ngomong. Fire your boss. Coba di fire subuhan bosnya. Bikin perusahaan, bikinnya gampang, 3 bulan lagi mati begitu pesaing datang. Saya sekarang ketua co-chair bersama 2 orang profesor, satu dari Eropa, satu dari Amerika, untuk riset human entrepreneurship yang terbaru. Karena saya sekarang kayak ketua Asia Pak. Saya baru nganterin Pak Menteri ke PBB bicara di UN tanggal 16 Januari dan saya terpilih baru jadi presiden Indonesia, dipaksa jadi presiden Asia Pak, dan sekaligus dijadikan co-chair sama orang OECD, Profesor Cecchini Itali, sama profesor dari Amerika, satu Amerika. Jadi saya tahu persis itu, bahwa entrepreneurship itu tidak gampang. Bukan berarti Anda mesti punya bisnis sendiri. Punya bisnis sendiri itu yang dari kecil sampai akhirnya bisa bertahan dan gede-gede itu bisa dihitung dengan cara. Tapi Bapak kerja sama perusahaan orang, Bapak kerja sama birokrasi, Bapak kerja dimanapun, tapi kalau punya jiwa entrepreneurship yang terdiri dari 3. Bisa lihat opportunity bukan threat, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, tidak menghindari risiko, dan berani bekerja sama dengan orang lain, tidak dikerjakan sendiri. 3 ciri entrepreneurship. Bapak itu benar. Makplus 300 orang. Kalau kamu bukan entrepreneur, cuma saya yang entrepreneur, kamu beban buat saya. Karena kamu nunggu perintah. Kamu harus bisa lihat opportunity, bukan ancaman. Kamu harus berani ngambil risiko yang diperhitungkan, bukan menghindari risiko. Minta petunjuk terus. Apalagi kalau seminar terus nggak datang. Nah, ini Pak Gubernur ya toh, atau seminar tidur ya toh, suruh raup sama Pak Gubernur, suruh cuci muka. Dan seorang punya jiwa entrepreneur itu siap bekerja sama dengan orang lain, tidak dikerjakan sendiri. Kalau tidak, Anda jadi beban. Tadi Pak Gubernur ngomong mengenai perampingan itu tadi. Walaupun dia datang di seminar ini, walaupun dia jeglek jam 9 atau jam 5, aku tahu itu, tukin itu sebagian besar cuma dikaitkan dengan absensi. Bukan dengan entrepreneurship, bukan dengan creativity, bukan dengan productivity. Karena kalau di pemerintahan susah itu mengukurnya, KPI-nya susah. Kalau di perusahaan saya, ya perusahaan saya sendiri, 300 orang, suka-suka saya kan. Aturan dibikin sendiri, makanya enak. Memang lebih susah.
Birokrat jadi biropreneur itu susah. Karena ya itu tadi. Productivity artinya apa? Efektif dan efisien. Creativity apa? New idea yang applicable, bukan new idea yang tidak applicable. Atau apply tapi dengan cara yang sama terus. Itu namanya bukan kreatif. 3 syarat itu yang saya syaratkan di Mark+. Kalau tidak gitu 26 tahun ini apa? Bangganya 26 tahun punya 18 cabang. Percuma. Tambah gede organisasi tambah bahaya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini lagi, sekali lagi Amerika tidak bisa dikalahkan. China sesudah produktif sekarang menuju ke kreatif. Sekarang Mark+ itu jadi perwakilan juga dari CCPIT di Indonesia, China Council for Promotion International Trade. Saya menjalin hubungan dengan Amerika, tentunya dengan Kellogg School of Management. Anak saya dua-dua lulusan sana, saya nyekolahkan orang di sana, kita kuat sekali sama Kellogg School. Tapi kita sekarang menjadi perwakilan, China Council for Promotion International Trade. Kita dilihat sudah lama ini sama Beijing ini. Akhirnya diresmikan. Saya minta Pak Mokhtar Yadi jadi honorary advisor. Karena Xi Jinping itu temannya dia. Presiden Xi Jinping itu temannya. Aku ditunjukin di foto pada waktu Xi Jinping masih wali kota. Waktu jadi gubernur, itu wali kota, gubernur Pak. Sampai akhirnya presiden. Dan pada waktu datang ke Jakarta, beliau diundang, dampingi Pak Jokowi. Makanya tak jadi honorary advisor. Dan ternyata Pak Gubernur, makanya majalah kita baru keluar China 2.0. Jangan dianggap barang Cina itu murah, jelek. Enggak. Kalau dikalikan dengan tourism, yang mass tourism itu segmen paling bawah, yang masuk duluan. Tapi saya ke Maldives, Pak Gubernur. $1.200 plus. Saya tinggal di W Maldives, bukan W9. 1.200 plus 5 days. Nomor 1 turis Cina. They have money. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di Bali, memang kalau kelakuan yang bawah ini menjijikkan, cerita-cerita banyak. Di hotel mulia katanya ya, pagi dimakan semua, kemudian pergi ke toilet, wah, nggak mau rugi, ngomongnya keras-keras, menjijikkan kan? Tapi saya ke Maldives, yang level 1 ini ada Pak. Dan sekarang selebriti Chinese yang bawa plane sendiri itu sudah sering ke Bali sekarang. Saya punya Chinese staff, Li Wei namanya. Murid saya di Seoul, tahun pertama, tahun kedua di Jepang, jatuh cinta sama saya. Taruh rumah saya, kerja di saya. Khusus bantu gubernur wali kota yang mau membuat kotanya menjadi Chinese Friendly City. Pak Gubernur boleh pakai orang saya, tak wakafkan gratis. Dia sudah ke Bali. Sekarang yang sudah pakai Pak Oli, Pak. Nah, karena yang mass tourism itu biar dibagi supaya tidak masuk Bali semua. Sekarang bertubi-tubi sudah masuk Belanda. Sudah daerah destinasi kedua. Dan saya mau bagi lagi ke Pangkal Pinang. Saya udah ketemu gubernurnya Pak Rustam, ketemu wali kotanya. Chinese ini takut Pak kalau ke Jakarta, ke daerah lain. Takut 1998. Pak Arif Yahya tahu kalau diketik di Baidu, orang Chinese itu tidak melihat Google nggak boleh. Baidu keluarnya Indonesia is anti-Chinese country. Dia berani ke Bali karena Bali itu buat mereka bukan Indonesia. Maaf loh, nggak boleh keras-keras ini ngomongnya. Jangan ditulis ini Pak. Tapi itulah persepsi yang ada. Pak Menteri ini ngerti Pak, pinter ini, orang pinter ini. Jadi Liwe tak kenalin menteri. Dengerin dia, Liwe itu anak umur 23, tapi dipanggil menteri terus, seminggu sekali. Liwe, apa? Orang Chinese ini senang shopping Pak.
Sekarang mulai bisa bahasa Indonesia, nggak bisa, gini. Orang Chinese itu seneng, dia sendiri kotor tapi dia senang sesuatu tempat yang bersih Pak. Oh, masuk tuh. Wah, modelnya Pak Aji ini kan nggak pernah tidur ini Pak. Jam 2 di WA ya 2.15 jawab gitu. Jam 5 di WA ya sudah jawab lagi, nggak tahu kapan tidurnya ini. Eselon 1-nya stres semua, karena dianggap Telkom. Nah bayarannya lain ya sama Telkomnya. Eselon 1 Kemenpar sama Telkom kan lain, tapi gitu Pak kerjanya korporasi. Jadi yang nyambut pertama ya Manado bisa masuk lah ya, nggak takut. Jadi pakai charter flight Pak. Bulan ini tanggal 4 sampai minggu lalu saya berada di sana, saya ketemu Pak Oli dan sebagainya, tanggal 26 sudah 4.500 charter flight, tapi mulai Oktober sudah regular flight. Saya senang Pak, karena bantu Indonesia dan bantu mengurangi beban Bali. Di sini infrastruktur kurang, mesti quality tourism dan sebagainya, supaya yang quantity ini dipindah. Tapi para pemain pariwisata juga tolong jangan menjual turis Cina ke guide. Nanti guide-nya ganti meres itu nanti. Kalau turis dijual per kepala, ya repot. Gak selesai Pak. Yang sana marah terus karena, oh ini gimana ini Indonesia gak ini. Jadi ini kompleks. Tapi tariklah yang quality tourism yang di atas ini, karena kita nyariin jalan. Dan sekarang Pak, orang ke Manado itu sudah bukan transit toh. Yang dulu transit dalam rangka ke Bali. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi Citylink terus langsung ke saya tanya sama kepala bandara, kebetulan AP1 ini teman saya semua, GM-nya kalau aku ke sana ya kasih mobil. Pak Lendra ini bangun enggak kalau jam 2 pagi turis Cina? Enggak, om transit kok katanya. Buat apa saya bangun? Salah. Bangun dong, lihat itu perilakunya kemana. Ternyata satu toko yang buka cuma toko polo Pak, karena polo Indonesia kan hak ciptanya di kita, menang. Jadi turis Cina itu senang, itu murah. Yang lain tutup semua. Mulai sekarang bikin Chinese tourist, Chinese friendly airport. Liway, kasih tulisan Cina semua, toilet apa, kasih semua. Sekarang Bapak ke sana sudah ada semua. Ada welcoming, sekarang bikin taman anggrek. Dulunya dia nyuruh orang Chinese kayak kita, kita kan Chinese luntur ini Pak, nggak ngerti. Keliru Pak, tulisan itu. Dibaca sama Liwe ini Manado, mestinya Menado. Kalau Menado artinya banyak gadis cantik. Meli. Manado tidak ada artinya, cuma dibaca toh. Dandani. Ini wali kota Bitung datang ke tempat saya, boleh minta Liwe? Berangkat. Pangkal Pinang, berangkat. Jadi saya sediakan Pak. Bali ini mesti dibuat lebih Chinese friendly city, tapi untuk yang quality. Ada ini Pak segmennya. Bali. Bali 8 itu kan. Pak ya Pak ya. Jadi ini kenyataan baru yang harus kita perhatiin, mau nggak mau mesti kita terima. Nah Pak Menteri Pariwisata itu dari mana Pak? 20 juta kalau nggak dari Tiongkok Pak. Wong 130 juta tahun lalu Pak. 130 juta keluar dari Tiongkok ke Indonesia cuma dapat 1 juta. Bayangkan. Ya karena Baidu kalau diketik itu masih anti Chinese kan. Beraninya ya ke Bali. Makanya tumplek-plek di Bali. Kita kenalin Manado. Kita kenalin Pangkal Pinang nanti ngambilnya dari Singapura gitu Pak. Kalau Pangkal Pinang itu kan ceritanya tambang timah itu kan dulu Chinese didatengin oleh Belanda Pak. Ternyata yang punya ekspertis nambang timah itu dulu Chinese Pak. Didatengin tanpa perempuan. Jadi Sandra Dewi itu orang sana. Wahyu tuh Pak. Bening loh. Nah itu pasti campuran. Karena nggak bawa cewek kok dulu. Orang HK itu datang nggak bawa cewek. Makanya di sana itu blending Pak. Jadi kelihatan mukanya sipit Muslim tahu-tahu. Kawin sama orang setempat. Saya lihat ada wihara, 3 patung gede, Lao Tzu, Konfusius sama Buddhism. Wah, nggak apa-apa di sini. Lo nggak apa-apa, 3 hari sana iya.
Ini daerah destinasi ketiga, aku bilang Pak Arya. Ini juga mengurangi beban di Bali dan supaya player-player di Bali ini disiapin gitu Pak. Disiapin untuk nyari yang quality ini. Ada itu Pak, ada mereka kaya Pak. Cuma mereka itu kalau nggak ditarik, maunya ke New York, ke Inggris, ke Jerman, belum mikir kita. Karena bagaimanapun juga yang dipikir sama orang Cina yang kaya-kaya itu ya ke sana duluan. Oh baru keluar Pak, baru boleh keluar. Tapi Pak Gubernur saya di Bitung, kalau saya ini Pulau Lembeh, kan yang terkenal Bunaken, Lembeh yang kedua. Yang lebih Cina kabeh Pak. Diving itu sekarang on the rise di China. Saya bilang gini loh, ini masih charter, kamu cari itu. 20.000 Chinese expat diam-diam sudah di Jakarta. 20.000 Pak. Saya CCTV, jadi dikit-dikit saya punya data Pak. Huawei itu punya ribuan orang Pak. Orang Chinese, ya some of them illegal memang. Ini orang nekat semua Bapak. Ini nenek-nenek moyang saya kan dulu datangnya suka nekat. Nekat Pak. Bosnya Sinar Mas itu dulu katanya ceritanya Pak sama itu. Pak cara pendek ngomong Indonesia nggak bisa, nggak bawa uang belas ya datang ke Indonesia Pak. Kawin sama orang lokal gitu aja supaya aman ya toh. Ada yang ngasih makan, ada yang ngasih apa, terus mulai nekat pokoknya hard working, produktif dulu baru kreatif. Nah kalau Pak Mokhtar kan ngomong gini Pak, taruhan Pak Hermawan. Taruhan ya sama saya 3 tahun lagi iPhone itu habis kalah sama Huawei. Huawei sekarang sudah menemukan satu material yang setipis rambut, 200.000 lapis. Yang iPhone tidak punya. Jadi mereka bukan cuma produktif sekarang, sudah mulai kreatif. Ini China 2.0. Kalau tadi Silicon Way, China Way. China Way productivity, Silicon Valley Way creativity. Tapi sekarang bahaya ini China ini. Sesudah produktif ditambah kreatif. Ya, ini kenyataan berikutnya yang kita harus lihat. Dan Eropa, Bapak lihat, lemah Pak sekarang Brexit. Jadi kalau kita banyak tamu-tamu Eropa, kita mesti rethink. Itu ada buku namanya Who Moved My Cheese. Biasanya cheese itu tersedia kok tahu-tahu hilang. Bingung. Biasanya kita nyaman dengan tamu Eropa, ini sopan, bawa duit, kemasukan tamu Cina enggak karu-karuan. Tapi that is a new reality. You don't want to take it, somebody else will take it. Pak Ari Jaya bilang, saya dulu direktur Telkom, lebih senang melayani orang postpaid daripada prepaid. Kita ini mungkin postpaid. Prepaid itu beli, dibuang, takut ketahuan istrinya, nomor kedua, dan sebagainya. Tapi you don't want to take it, prepaid, diambil orang. Dan sekarang 90% prepaid. Ini China Pak. 130 juta keluar dari Tiongkok. Eropa. Saya shadow manajemennya Kementerian Pariwisata Pak. Saya terupdate sekali data-data ini Pak. Originasi terupdate, destinasi terupdate. Saya tahu Inggris itu orangnya senang adventure Pak. Senang keluar dan spendingnya paling banyak. Tapi kena Brexit ini. Boro-boro mau jalan-jalan Pak. Bingung akan masa depannya Pak. Ini kayak kita 98 bingung gitu Pak. Kalau politik gak karuan kan biasanya ekonomi lesu. Makanya Indonesia gimana Pak Jokowi caranya konsolidasi politik ini ya memang memberikan pengusaha ini lebih tenang. Ada konsolidasi politik barusan tax amnesty. Sri Mulyani datang ya ini tepat semua tapi nggak tahu gimana taruhan terbesar untuk Pak Jokowi ya tax amnesty ini kan. Sekarang saham 5.400, balik lagi dulu pernah 5.500, rupiah 13.000, bla 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 bla. Ya, terus. Nah, ini isi pasar bebas
Kalau Bali aku nggak takut Pak. SDM Bali, saya ini tukang nge-cruise Pak, 15 cruise terbesar di dunia saya sudah naik 5.000 orang. Oasis of the Seas. River Cruise barusan ini Rumania, Bulgaria, Bukares, Budapest, Bukares saya. Orang Bali Pak, orang Indonesia itu orang Bali. World